Beri kesempatan lagi untuk datang kepadamu ya Tuhan. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini ya Tuhan. Kami diberi kesehatan, kami diberi kekuatan, sehingga kami dapat datang kepadamu ya Tuhan. Suatu berkat dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan untuk kebaktian pada siang hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan menyertai kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami minta hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami buka kebaktian hari ini. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Selamat datang, selamat berbakti bersama kita. Mari kita awali kebaktian ibadah hari ini dengan memohon supaya Roh Kudus datang di hati kita dan di tempat ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mohon Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Bebaskan hidupku, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi yuk kita nyanyikan, kita puji Tuhan. Datang Roh Kudus, aku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lagi-lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengurangi satu hal yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku.
kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin, puji Tuhan. Sekarang mari kita puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu berikutnya, Engkau Tuhan yang besar. Kuasa-Mu, Kau Tuhan yang mulia, ajaiblah karya-Mu. Langit pun bersuka dan bumi bersorak, umat-Mu berseru, Tuhan itu Raja. Lagi Tuhan yang membesar, ajaiblah kuasa-Mu, Kau Tuhan yang mulia, ajaiblah karya-Mu. Langit pun bersuka dan bumi bersorak, umat-Mu berseru, Tuhan itu Raja. Bagi-Mu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagi-Mu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Kau Tuhan yang besar. Mari kita nyanyikan sambil berdiri. Kita puji Tuhan kita. Yang besar, ajaiblah kuasa-Mu, Kau Tuhan yang mulia, ajaiblah karya-Mu. Langit pun bersuka dan bumi bersorak, umat-Mu berseru, Tuhan itu Raja. Bagi-Mu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagi-Mu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar, ajaiblah kuasa-Mu, Kau Tuhan yang mulia, ajaiblah karya-Mu. Langit pun bersuka dan bumi bersorak, umat-Mu berseru, Tuhan itu Raja. Bagi-Mu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagi-Mu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan, bagi-Mu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagi-Mu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Amin.
segala kemuliaan, segala semuanya ini hanya untuk kemuliaan buat Tuhan. Dan ada banyak Tuhan di dunia ini, dan Alkitab bilang Tuhan-Tuhan yang lain adalah Baal. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar, dan Tuhan itu adalah Tuhan kita. Siapakah Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus, Allah Israel. Mari kita puji Tuhan, kita nyanyikan Kau Tuhan yang benar. Dialah gunung batu kita, Dialah kota benteng kita. Tidak akan kita ragu, Dia menjamin hidup kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, zamannya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau benteng bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup kita, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, zamannya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian kepadanya. Manusia lahir, kemarin kita lihat ada bayi Asyang, kemudian ada yang meninggal. Mungkin hari ini, mungkin saya masih kelihatan muda, mungkin 20 tahun lagi, atau nanti malam sudah dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Jadi pada hakikatnya hidup ini sebenarnya adalah suatu penyembahan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini mengajarkan kita untuk selalu beribadah, menyembah kepada Tuhan.
Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi yuk kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah,
Kami sadar hidup kami adalah anugerah ya Bapa. Kami sadar hidup kami hanyalah kasih karunia. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Tuhan. Untuk itu siang hari ini kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan segala sesuatu datang dari Engkau. Nafas hidup kekuatan kami datang dari Engkau. Kami boleh hidup sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih karunia Allah yang besar bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami tahu bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap kebenaran firman Allah. Untuk itu kami berdoa biarlah firman-Mu ya Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan, bahkan mengubah kami, mentransformasikan kami dari kehidupan kami yang lama menjadi manusia baru seperti Kristus setiap hari ya Tuhan. Karena itu kami mau membuka telinga dan hati kami seperti seorang murid yang duduk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami semua mendapat berkat dan kekuatan yang baru. Kami yang mendengar dan hamba yang memberitakan sama-sama diberkati Tuhan. Berbicaralah buat kami, bukan pengetahuan, bukan perkataan manusia, melainkan perkataan Allah sendiri yang kami dengar pada siang hari ini. Di dalam nama yang berkuasa Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya ingin kita mungkin bisa bangkit berdiri sebentar. Kita bisa high five atau kasih salam kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita mempunyai pergumulan tiap-tiap hari. Amin saudara. Kita punya pergumulan, kita mempunyai tantangan dalam hidup kita. Di dalam dunia ini bukan hanya orang yang mengenal Tuhan, tapi orang yang tidak mengenal Tuhan pun hidup di dalam pergumulan dan tantangan saudara. Yang membuat perbedaan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tinggal di dalam kebenaran adalah orang-orang yang sanggup menghadapi pergumulan hidup karena kesanggupan mereka datang daripada Tuhan. Amin saudara, datang daripada Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan biasanya cenderung mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Nah pada hari ini kita akan melihat judul firman Tuhan mungkin agak sedikit catchy ya saudara. Dikatakan orang baik tidak pergi ke surga. Nah kita mau melihat bahwa orang yang pergi ke surga adalah orang yang menerima pengampunan oleh Tuhan. Dan kata baik ini pun harus kita telaah lagi, karena apa yang baik bagi manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Amin saudara. Dan untuk itu kita akan memperhatikan firman Tuhan bersama-sama, bahwa banyak orang mempunyai pemikiran yang berbeda mengenai surga saudara. Banyak orang yang tidak memahami Tuhan sama sekali. Kalau kita bicara mengenai orang baik tidak pergi ke surga, maka kita sedang membuka pikiran kita bahwa banyak orang tidak memahami Allah, namun menganggap surga hanya sebagai tempat yang lebih baik bagi kita setelah kita mati. Pemikiran manusia tentang surga tidak lain hanyalah harapan belaka yang mungkin setaraf dengan harapan memenangkan lotre atau undian saudara. Sebagian orang yang tidak memikirkan surga, mereka mungkin memikirkan surga ketika kita menghadiri pemakaman atau seorang keluarga atau sahabat yang dipanggil Tuhan. Anggapan populer tentang surga ialah tempat tujuan orang baik.
Tentunya semua orang yang mereka kenal dan kasihi termasuk dalam kategori orang baik tersebut. Akan tetapi Alkitab atau firman Allah mengajar tentang hidup setelah kematian, dan tidak sedikit yang bertentangan dengan opini publik pada umumnya, saudara. Dan Yohanes 3 ayat 16 mengajarkan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan kata setiap orang yang percaya, saudara. Kemudian Yohanes 3 ayat 36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat kehidupan. Saudara, Allah adalah kudus dan sempurna. Surga merupakan tempat kediaman, tempat yang kudus dan sempurna. Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tuhan melihat manusia, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, saudara. Orang yang kita juluki baik, nyatanya tidak baik jika kita bandingkan, kita taruh standar sama seperti standar Tuhan, sempurna seperti Tuhan. Karena begitu, saudara, standar apakah yang digunakan untuk kita bisa melihat orang yang layak masuk surga adalah orang yang seperti apa, saudara? Nah, siang ini secara sederhana dan ringkas, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan contoh yang ada di dalam kitab Injil Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-18. Nah, kisah ini saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah familiar, yaitu kisah mengenai talenta. Dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera setelah hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara, perumpamaan ini memiliki makna yang sangat kaya dan isi yang sangat dalam. Kita diberi gambaran tentang sebuah rumah tangga yang terdiri atas seorang majikan dan hamba-hambanya. Nah, rumah tangga ini pun suka dipakai gambaran sebagai perwakilan gereja Tuhan. Nah, hamba di sini ditulis dalam kata yaitu doulos, yang berarti budak. Zaman dulu itu tidak ada budak part-time, saudara. Budak adalah budak full-time yang dimiliki oleh tuannya, saudara. Karena itu, seorang budak merupakan milik sepenuhnya dari sang majikan. Karena itu kita mau melihat bahwa ciri atau kriteria orang yang akan memang pergi ke surga adalah orang yang mempunyai kepemilikan, dimiliki dan memiliki Kristus, saudara. Dimiliki dan memiliki Kristus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri, saudara. Orang-orang yang pergi ke surga adalah orang yang dimiliki dan memiliki Kristus. Kedua hamba yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta adalah orang atau hamba-hamba yang dimiliki Kristus. Demikian juga dengan hamba yang ketiga yang walaupun hanya diberikan 1, sebenarnya mereka itu budak yang dimiliki oleh tuannya tersebut. Saudara, kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, dilahirkan kembali melalui proses tersebut, maka kita sebenarnya sudah dimiliki oleh Kristus, dan kita memiliki Kristus, saudara. Bahkan di dalam kitab Galatia 3:26, Paulus mengingatkan kita, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus,
Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi saudara, kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita ini milik Kristus. Orang-orang yang akan pergi ke surga adalah orang-orang yang dimiliki dan memiliki Kristus. Tetapi jika kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah sekarang saudara, bahwa orang yang memiliki Kristus dan dimiliki Kristus adalah orang yang apa saudara? Percaya kepada Tuhan. Orang yang menerima pengampunan, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa keselamatan itu merupakan karya Allah. Keselamatan itu merupakan sesuatu kasih karunia, anugerah yang cuma-cuma, yang gratis diberikan bagi kita melalui iman. Melalui iman, Saudara. Karena itu kita lihat di sini, saya belum sampai sini, bahwa orang-orang yang akan pergi ke surga, yang akan ada di surga bersama Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Kristus adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal, menuju kerajaan surga. Jika kita, saudara, percaya kepada Kristus, maka kita akan pergi ke surga. Namun, kita harus lebih teliti menerima kebenaran ini. Ada orang bilang, oh cuma percaya aja, jadi orang Kristen enak juga ya. Cuma modal percaya masuk surga. Memang benar, tapi tidak sesederhana itu karena, saudara, kata percaya merupakan sebuah hasil dari sebuah proses. Kata percaya bukan hanya, memang firman Tuhan dikatakan jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Untuk orang dapat percaya, saudara, orang harus melalui sebuah proses. Orang tidak gampang bisa hanya percaya di dalam hati dan keluar dari mulut. Tetapi ada proses yang harus dilaluinya sampai kepada tahap orang itu dapat, ya saya percaya. Kita berteman dengan orang lain, saudara, itu pun ada tahap-tahap yang dilalui. Ada hanya kenalan, ada hanya kita tahu, ada bisa sampai di tahap sahabat. Nah sahabat ini tentu ada waktu yang dilalui, ada hal-hal yang dilalui bersama. Bahkan di tempat pekerjaan kita sekalipun, bos kita bisa percaya dengan kita, itu diperlukan effort. Amin, saudara? Diperlukan proses sampai kita bisa gain atau mendapatkan kepercayaan orang lain. Demikian pun kita dengan Tuhan, saudara. Karena itu percaya di sini merupakan sebuah proses yang dihasilkan. Pertama adalah dari kasih karunia yang kita terima daripada Tuhan. Begitu kita terima kasih karunia itu, kita dimampukan Tuhan. Karena apa, saudara? Hal yang pertama yang harus dilalui sebelum kita dapat percaya, kita harus sadar bahwa kita ini manusia berdosa. Kita ini manusia berdosa. Dan gak gampang untuk manusia dapat menyadari, mengakui bahwa dirinya berdosa. Gak gampang. Karena itu, saudara, mengapa orang dapat dia menyadari dan mengakui dia berdosa, kalau bukan karena roh Tuhan yang datang kepada manusia. Karena kita ini udah mati karena dosa, saudara. Orang kalau mati itu kan gak ada kesadaran. Saudara kalau kunjungin orang meninggal, kita lihat dia di peti, mau ada laler apa, dia gak mungkin hidungnya bergerak terus dia bersin. Gak mungkin, saudara. Kalau terjadi seperti itu, heboh, bisa viral, ya kan? Zaman sekarang langsung mungkin gak banyak yang lari, orang pada keluarin kamera gitu. Wah, ya kan? Biar viral. Kita udah mati, saudara.
Karena itu nggak gampang buat kita untuk merasa kita ini berdosa. Apalagi bagi kita yang dibesarkan, lahir dan dibesarkan di keluarga biasa, hidup biasa-biasa aja, nggak pernah ngalamin hal-hal yang ya mungkin perceraian, pembunuhan, pemerkosaan, anak-anak yang tumbuh besar diperkosa, dilecehkan dan lain-lain, atau apa saja yang membuat kehebohan di dalam hidup. Ada banyak orang-orang yang hidupnya plain, biasa aja, kecil, sekolah, lulus, kerja, menikah, biasa aja. Orang-orang yang seperti ini akan sangat sulit untuk merasa bahwa dirinya berdosa. Karena saya nggak pernah jahat sama orang. Tapi dosa itu, saudara, adalah kita selalu memikirkan akan diri kita sendiri, apa yang baik buat saya dan lain-lain. Itu udah hal yang berdosa. Nggak usah contoh lain, bohong. Semua manusia pasti pernah bohong. Karena itu untuk membuat seseorang bisa menyadari bahwa dia berdosa, itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Makanya menurut saya, Bapak Ibu Saudara ya, mujizat yang paling terbesar itu bukan soal orang mati dibangkitkan, bukan soal sakit menjadi sembuh, tapi mujizat yang paling besar adalah bagaimana ketika Tuhan melalui Roh-Nya mengubah seseorang dari orang yang bejat, orang yang jahat, menjadi orang yang baik. Amin, saudara. Menjadi orang yang menjadi manusia baru. Itu mujizat terbesar. Karena kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk bisa masuk ke surga, untuk bisa bahkan berbuat baik dari diri kita sendiri. Kita memerlukan sesuatu yang jauh lebih besar di luar diri kita. Itu yang harus kita sadari, saudara. Jadi untuk orang bertobat, orang jadi orang Kristen yang sejati, tadi Pak Andre kasih ingat kita di dalam pujian, di dalam penyembahan, ada banyak bentuk-bentuk Allah yang palsu dalam dunia ini. Tetapi hanya Yesus Allah sejati bagi kita. Amin, saudara. Segala sesuatu bisa jadi Allah kalau kita taruh lebih dulu daripada Tuhan. Karena itu, kalau kita mau menyadari bahwa orang bisa sadar dirinya berdosa, itu pun karena kasih karunia Tuhan, saudara. Anugerah. Kita mendapatkan anugerah. Karena itu waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif mencari manusia. Allah berinisiatif mencari, bahkan menghampiri dan menolong manusia. Manusia hanya tiba-tiba dia sadar bahwa dirinya telanjang, dia ambil daun ara dan lain-lain untuk menutupinya. Dan dari saat itu, apa yang manusia lakukan kalau manusia tidak bertemu dengan Tuhan? Manusia hanya memikirkan apa yang dapat mereka pakai, apa yang dapat menutup diri mereka. Makanya manusia sampai hari ini, saudara, gengsi dan harga diri harus selalu ada di depan. Apa yang digandeng, apa yang dipakai, apa yang di-setir, apa mereka tinggal di mana, hanya semua yang berkaitan dengan fisik yang menjadi perhatian manusia. Tapi begitu manusia dihampiri oleh Tuhan dan Tuhan melihat apa yang terjadi, dengan inisiatif Tuhan memberikan jalan keluar. Solusi yang pertama terjadi di Taman Eden ketika Allah menyematkan kulit binatang. Kulit binatang itu nggak dia beli, di situ nggak ada toko, karena ada binatang yang disembelih. Harus ada darah yang tertumpah. Dan di situ manusia diajar oleh Bapa di surga. Kalau nggak seperti itu, saudara, hidup kita binasa. Karena itu, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Apa alasannya kita untuk bermegah? Karena keselamatan itu adalah karena kasih karunia, saudara. Ayat 28 dari Roma 3 dikatakan, kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tapi karena iman, karena percaya itu. Sebelum percaya harus ada prosesnya. Dia sadar dia berdosa, dia sadar dia datang kepada Tuhan, dan dia menerima pengampunan daripada Tuhan.
Dan mulailah hidupnya masuk kepada tahap transformasi. Melalui Roh Kudus tiap-tiap hari kita diubah. Dari situ kita disadarkan Tuhan, saudara. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi kalau ada orang kadang-kadang mungkin hamba Tuhan yang lain atau apa, atau bilang, oh 3 cara menuju ke surga. Iman, percaya, berbuat taat kepada Tuhan, hidup dalam kasih. Itu juga harus kita perhatikan, saudara. Karena taat kepada Tuhan, hidup dalam kasih itu adalah perbuatan. Nah, kita harus perhatikan bahwa yang harus terjadi dulu adalah pembaharuan di dalam hati kita. Kesadaran akan dosa dan menerima pengampunan daripada Tuhan, maka kita dapat percaya kepada Tuhan. Karena kekuatan untuk dapat mampu percaya kepada Tuhan itu pun datang daripada Tuhan, saudara. Bukan daripada kita. Kita mau percaya buat orang lain pun susah bagi kita, saudara. Karena itu keselamatan adalah anugerah, kasih karunia. Mendapatkan hidup baru dengan Roh Kudus yang mengerjakan proses transformasi. Sehingga perbuatan baik yang dikerjakan adalah buah. Jadi perbuatan baik yang kita kerjakan itu munculnya belakangan, saudara. Bukan duluan. Kepercayaan yang lain itu selalu kan pakai timbangan. Kamu buat baik seperti apa bisa masuk surga? Tidak bakalan, saudara. Perbuatan baik itu adalah buah keselamatan. Buah keselamatan. Bukan muncul di awal. Di awal harus ada penyesalan, harus ada kesadaran akan dosa dan menerima pengampunan. Setelah itu baru kita berubah, saudara. Nah, saya akan memberikan contoh di dalam Lukas ini, saudara. Zakheus. Zakheus ini bukan hanya pemungut cukai, dia kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang yang sangat tidak dihargai pada masanya, karena dianggap sebagai pencuri, orang yang memang tidak baik gitu, saudara. Gak jujur, orang yang memang tidak dapat dipercaya oleh masyarakat masa itu. Dan dia kepalanya itu, ketuanya. Nah, saudara lihat begitu dia menerima Yesus masuk ke dalam rumahnya, makan semeja dengan Tuhan. Dan yang dikatakan di dalam 19 ayat 8 dari Lukas, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Jadi setelah Yesus dia terima, Tuhan Yesus katakan, aku akan makan bersama engkau nanti malam. Dia terima, pada lagi saat makan malam dia melihat Kristus. Dan dari dia melihat Kristus, dia sadar akan dosanya. Dia sadar akan betapa dia orang yang tidak baik, orang yang jahat. Dan dia melakukan sebuah perbuatan baik setelah itu. Saudara lihat di situ, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan. Tuhan gak pernah suruh dia, saudara. Kalau kamu bertobat, kamu buat baik lah. Kalau kamu bertobat, kamu pergi gereja, kamu pelayanan. Kita harus ngerti, saudara. Kita pergi gereja, kita melakukan pelayanan, melakukan ibadah, bukan supaya kita masuk surga. Kita pergi ke gereja, kita pergi beribadah, kita melayani karena Tuhan terlebih dahulu melayani kepada kita. Amin, saudara. Tuhan terlebih dahulu mengasihi, Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita. Kalau kita memberi kepada Tuhan, itu karena Tuhan sudah memberi kepada kita. Bukan karena kita mau deal sama Tuhan. Oke Tuhan, saya kasih persembahan segini, saya kasih perpuluhan segini, nanti Tuhan balas saya. Gak seperti itu, saudara. Semua itu ada di akhir, karena semua itu merupakan buah. Perbuatan baik saudara, saudara pergi misi, saudara bantu orang, apapun itu namanya, itu merupakan buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Dan semua itu terjadi secara natural, gak dipaksa. Kalau semua terjadi di awal, kita jadi orang Kristen, gak akan ada satu orang yang mampu menjadi orang Kristen. Karena apa? Siapa yang sanggup untuk disuruh mengasihi musuh? Siapa yang sanggup untuk ditampar pipi kiri, diberi pipi kanan? Itu agama gila kalau seperti itu, saudara. Mana ada manusia yang kuat seperti itu? Tidak ada. Tapi karena kita sudah menerima pengampunan, menerima kasih karunia, maka yang bekerja dalam diri kita bukan kita lagi.
dikatakan ini kita udah miliknya Tuhan, saudara. Dia tanggung jawab terhadap kehidupan kita, saudara. Karena kita miliknya Tuhan. Kalau saudara dulu di Indonesia punya pembantu semua, tanggung jawab saudara kasih makan kan? Mau berasnya beda, makanannya beda, tapi tanggung jawab kita untuk kasih makan itu pembantu yang tinggal di rumah kita. Sama seperti itu pun kita di hadapan Tuhan. Jadi kalaupun kita melakukan perintah Tuhan, kita dapat menjadi muridnya Tuhan, hambanya Tuhan yang taat dan setia, sudah bukan dari kita lagi, tetapi dari kasih karunia Tuhan, saudara. Karena dari situ kita lihat, sebelum kita pindah yang bertanggung jawab, ya, saudara, hamba yang dua ini, hamba yang dikasih 5 dan dikasih 2 talenta, ini hamba-hamba yang sudah tinggal di dalam rumah itu, saudara, cukup lama. Dan dari observasi firman Tuhan, saya percaya kedua hamba ini mengenal siapa Tuhannya. Mengenal siapa Tuhannya, saudara. Karena itu yang 5 dia mengusahakan supaya dia dapat mengerjakan tugas yang Tuhannya berikan. Sama seperti itu, saudara. Dan kita lihat yang kedua, yang terakhir adalah orang yang masuk ke surga adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap keselamatan, bertanggung jawab terhadap kasih karunia, terhadap kebaikan Tuhan. Kita dikasih pemberian sama orang aja kita bertanggung jawab, saudara. Saya kebanyakan yang kalau dipakai ada lihat batik atau jam atau apa, itu biasanya Casio. Casio adalah dikasih orang. Mereknya Casio, dikasih orang. Dan adalah satu gestur yang baik kalau bukan hanya kita tahu berterima kasih, bukan hanya lewat ucapan, tapi kalau pemberian itu kita kenakan. Untungnya saya belum pernah dikasih rok, jadi saya nggak akan pakai rok. Baju batik, apalah, kadang ada jam atau sepatu atau apa gitu. Nah kalau kita pakai bilang, ini yang paling kasih, orang ini udah senang dihargai. Tapi kalau udah dikasih, nanti ada acara, oh kita tukar kado ya, atau yang kita dapat dari si ibu itu kita kasih sama yang lain. Kenapa? Gue gak suka. Pas yang dikasih ibu itu, ini bukan yang gue kasih dia nih, gue dapat lagi itu barangnya. Ya ketahuan. Gitu, saudara. Jadi kita lihat bahwa sebagai hidup yang mengucap syukur kepada Tuhan, maka tanggung jawab adalah sebuah hal yang natural, saudara. Nggak akan dipaksa. Kita buat baik, kita mampu mengampuni orang karena kita rasa bahwa siapa saya ya? Saya aja begini diampunin sama Tuhan. Dia buat begitu sama saya harus mengampuni dia juga. Jadi perintah Tuhan mengasihi sesama, mengampuni, apa saja bentuk ketaatan dan segala perintah Tuhan akan kita sanggup lakukan, saudara, karena ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin, saudara. Ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nah, saudara, apa yang Tuhan percayakan sebenarnya? Bicara soal talenta, talenta itu seperti ukuran, kilometer, miles, liter, gallon, talenta juga begitu. Tapi talenta juga kadang dipakai sebagai seperti mata uang atau ukuran yang biasanya pada masa itu, talenta itu seperti uang yang dipakai untuk kerjasama antar negara. Dan satu talenta itu merupakan, kalau masa itu ada satu hal, yaitu satu kantong emas. Nah, satu kantong emas itu kalau saya lihat 2018 emas masih kira-kira berapa ya? Satu talenta saya sudah convert itu sama dengan 1.478.000 US dollar. Satu talenta. Jadi cukup besar, karena satu talenta pada masa itu juga sama dengan gaji orang kerja 20 tahun. 20 tahun. Di sini ada orang kerja 1 tahun bisa 100.000. Makanya saya convert harga emas itu 1 kilo, 1 kantong tahun 2018 itu masih sekian. Tapi saya ingat convertnya itu akan jadi dalam US dollar 100.000, 1 juta dolar 478.000. Besar, saudara. Nah, yang dapat 5 dan dapat 2 besar. Cuma yang dapat 1 itu dia lihat, tapi itu kan besar juga. Bukan karena dia cuma dapat kayak 100 dolar juga. Tapi kita lihat bahwa orang-orang ini orang-orang yang diberikan sesuatu oleh Tuhan.
Tapi mari kita lihat bahwa talenta bukan hanya bicara soal uang dan lain-lain, saudara. Talenta juga bicara soal apa? Waktu. Tadi Pak Andre bilang bahwa mungkin Pak Andre masih bisa hidup 20, 30, 50 tahun lagi, kita nggak tahu. Atau mungkin dalam waktu dekat, kita nggak tahu. Semua kita juga sama. Kita semua nih di alam roh, kita sedang ngantri, saudara. Tinggal tunggu nomornya dipanggil siapa dulu aja. Tinggal tunggu aja. Mati nggak harus sakit, nggak harus tua, nggak harus kecelakaan. Enggak. Ada orang kecelakaan, wah seperti apa? Mau hidup Tuhan kasih, oh belum waktunya hidup. Amin saudara. Jadi kita dikasih Tuhan talenta, kita dikasih Tuhan kepercayaan, anugerah karunia waktu itu saudara. Karena itu kita bisa bilang sama Tuhan bahwa Tuhan terima kasih untuk waktu. Karena ada waktu, kita harus ingat bahwa kesukaan dan kegembiraan kita, berkat kita semua, itu ada akhir dan awal. Kita lagi senang, nanti ingat akan ada waktunya begitu. Karena firman Tuhan, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Kita hidup di kehidupan yang seperti itu. Kalau saudara sedang ada pergumulan, ingat, pergumulan ini ada akhir. Amin saudara. Waktu baru-baru saya datang Amerika juga, wah kerja apa aja saudara. Saya pernah bongkar kontainer di Long Beach, kerja di restoran Chinese, kekunci di lemari esnya gitu, pernah kekunci gitu. Saya pikir, wah susah amat ya, belum punya mobil, naik bus. Saya bilang pembantu saya lebih enaknya daripada saya di sini. Bukan kayak kacung gitu, lebih rendah daripada kacung. Tapi selalu suara Tuhan bilang seperti itu. Gak selamanya kamu begitu. Amin saudara. Kalau kita sedang ada percobaan, tantangan, kita ingat gak selamanya begitu. Anak kita, cucu kita bermasalah, suami atau istri kita ingat gak selamanya begitu. Ada waktunya Tuhan. Amin saudara. Ada waktunya Tuhan. Tuhan juga bilang pada kita bahwa talenta yang Tuhan berikan adalah kebisaan, kemampuan kita. Kita bertanggung jawab untuk semuanya. Saudara lihat Pak Andre tadi main gitar, nyanyi. Kalau dia bisa juga bisa main drum tuh. Kalau tangannya ada dua lagi gitu ya saudara. Luar biasa saudara. Kita lihat gereja ini ada banyak orang-orang yang memang mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Karena itu saudara, mari kita kerjakan apa yang kita terima daripada Tuhan. Treasure, berkat. Apa saja saudara. Setiap berkat dari Tuhan itu selalu punya tujuan. Amin saudara. Tuhan memberkati kita selalu ada tujuan. Ada dua sungai di Israel. Yang satu itu sungainya mengalir begitu indah, sungai Danau Galilea. Yang satu lagi ada namanya Laut Mati. Itu cuma terima nggak dialirin, dia jadi mati saudara. Bukan cuma mati, kadang bau, garamnya tinggi gitu. Tapi harus kita alirkan. Jadi kita lihat, oh sorry. Ya ini. Yang kedua, kita mengenal kebenaran. Karena itu kita sebagai saksinya Kristus, kita harus memberitahukan kebenaran bagi orang lain saudara. Kita semua punya pengaruh. Baiklah kita memberikan pengaruh baik kepada orang lain. Orang akan senang melihat kita dimanapun. Wah, ini ada yang rame nih, ada sukacita. Jangan orang bilang, pada dia tuh awas tadi utangin lagi nih. Nah, gitu jangan. Tapi biarlah kita semua punya pengaruh saudara. Berikanlah pengaruh kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga kita merupakan anugerah daripada Tuhan. Tuhan mempercayakan Bapak Ibu Saudara dengan anak-anak saudara. Tuhan percayakan si A itu ibunya saudara. Gak bisa orang lain jadi ibunya dia, mesti saudara. Mesti bapak yang jadi bapaknya dia, gak bisa orang lain. Itu merupakan anugerah saudara, anugerahnya Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja sama dengan saudara, mempercayakan anak itu juga punyanya Tuhan saudara. Bukan punya kita, tapi punyanya Tuhan. Kita hanya menolong anak itu bertumbuh, mengasuh dan segala macam sampai dia harus kenal Tuhan dan kebenaran. Karena itu kita bertanggung jawab. Hubungan-hubungan yang kita miliki juga saudara. Kita tahu kita semua ini punya latar belakang berbeda, berasal dari daerah berbeda, mungkin dari latar belakang gereja yang berbeda, tapi kita bertanggung jawab saudara.
untuk hidup di dalam relationship, ikatan kasih yang sudah Tuhan berikan. Kesempatan yang kita miliki juga datang daripada Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk itu, saudara. Nah, karena itu kita lihat hamba yang ketiga itu ya, saudara. Lalu dikatakan lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan. Hamba yang dikasih 5, tuannya bilang, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik. Dia dipuji loh. Hamba yang baik, hamba yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu perkara yang besar, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi dipuji dan dikasih upah. Saudara, untuk orang yang percaya kepada Tuhan, dimiliki dan memiliki Kristus, kita nanti akan masuk kepada sebuah pengadilan. Pengadilan itu bukan diadili, karena dosa kita sudah diampuni oleh Kristus. Tapi pengadilan itu adalah satu kesempatan di mana Tuhan memberikan kita upah. Jadi dikatakan segala jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Tuhan itu Tuhan yang adil, saudara. Dia memberi upah. Jadi hidup kita ini bukan tujuannya masuk surga atau dapat upah. Tujuan hidup kita mengenal Kristus dan diubahkan. Karena kita sudah menerima kebenaran, saudara. Kita pasti akan bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus katakan, dimanapun aku berada, engkau berada. Jadi upah itu otomatis, saudara. Bagaimana dengan penjahat di sebelah Tuhan Yesus? Dia tidak dapat upah, tapi dia diselamatkan. Karena itu kan kita dengar, engkau akan memerintah bersama dengan Tuhan. Memerintah siapa? Memerintah orang-orang yang mendapat keselamatan sama seperti orang yang di samping salib Kristus. Tapi buat kita, Bapak Ibu Saudara yang setia setiap hari Minggu, ngurus semua nih, nggak dilihat orang, nggak pernah dibilang ucapan terima kasih, ngatur ini, buat buletin, siap-siap ini, atur semua, dapat upah. Saudara yang mendidik anak saudara berkorban, rumah tangga cekcok, ada segala macam, gue mau setia, gue nggak mau pisah dan lain-lain, saudara dapat upah. Segala sesuatu yang dikerjakan demi nama Yesus, saudara dapat upah. Saudara dapat upah. Karena itu kita mengucap syukur, saudara. Dari situ kita lihat, kita semua ya pengadilan yang patut diterimanya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukan di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Lalu ini hamba yang tadi lagi ya. Lalu kita lihat hamba yang menerima 1 ini, saudara. Lalu dikatakan, Tuan, aku tahu bahwa Tuan ini adalah manusia yang kejam. Berbeda ya, saudara. Hamba yang ketiga ini kayaknya nggak mengenal tuannya itu dengan baik. Dia bilang, Tuhan ini manusia kejam. Loh, kok manusia kejam? Hamba yang 2 itu dikasih upah kok. Kenapa dia bilang hamba yang kejam? Menuai di tempat di mana Tuhan tidak tabur. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Nih, terima lagi. Dia nggak kenal sama Tuhan, saudara. Orang yang nggak kenal dengan Tuhan akan selalu melihat bahwa Tuhan itu nggak baik. Wah, kalau ada Tuhan kok ada perang, ada kejahatan, ada sakit penyakit, ada kematian. Semua itu karena dosa. Tuhan nggak pernah, dari Tuhan itu nggak pernah keluar sesuatu yang tidak baik. Dia adalah kasih. Kita mengenal kebaikan karena ada Tuhan. Jadi kita lihat hamba ini nggak mengenal Tuhannya seperti apa, saudara. Jadi kita lihat, maka tuannya bilang, hamba yang jahat dan malas. Kok dibilang jahat gitu? Saya bilang, kok ini hambanya dibilang jahat? Kenapa dia dibilang jahat? Padahal dia nggak mencuri, dia nggak pakai itu duit ke Vegas, judi enggak, dia nggak hilangin itu kok, cuma dikubur aja. Dia tidak boros, dia tidak membuang atau memberi kepada yang lain, dia nggak bilang itu. Saudara, harus kita perhatikan ya, di dalam Alkitab. Kalau Alkitab berkata orang-orang jahat itu enggak semuanya dikatakan pembunuh, pemerkosa, pezina, pencuri, pembohong. Enggak semua dikatakan hanya orang jahat, hanya orang-orang seperti itu enggak.
Jadi Alkitab, firman Tuhan mengajar kita, ternyata definisi orang jahat tidak hanya sebatas orang-orang yang seperti ini. Tapi orang-orang jahat adalah orang yang menolak untuk mengenal Kristus. Itu dikatakan orang jahat. Orang yang menolak ketuhanan Kristus. Orang yang gak mau memberi diri kepada Tuhan. Sudah dengar kebenaran, sudah pergi ke gereja, sudah segala sesuatu, tapi hidup masih seperti manusia lama dan tidak membuka hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Itu firman Tuhan katakan juga orang jahat. Jadi orang yang tidak tertarik dengan minatnya Tuhan, dan ternyata orang yang mementingkan dirinya sendiri adalah orang yang jahat. Ini tuannya yang bilang. Tadi saya katakan hamba ini nggak ngilangin duit, dia judi, dia apa, ya udah gue gadein lah, enggak. Nih terima lagi, dibalikin kok. Tuannya bilang, engkau hamba yang jahat dan malas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab kita sebagai ucapan syukur untuk hidup di dalam keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Tanggung jawab kita untuk tiap hari kita buka diri, kita akui Tuhan, pimpin saya hari ini. Pimpin saya sebagai suami, sebagai ayah yang pimpin keluarga ini. Pimpin saya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pegawai, saya mau kerja lagi, pimpin saya hari ini. Saya nggak bisa lakukan semua ini tanpa Engkau. Saudara, kita semua punya tanggung jawab tiap-tiap hari. Keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Tapi kita mau belajar untuk menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Saya mungkin bisa minta Pak Andre maju ke depan sebentar. Menyandarkan hidup kepada Tuhan. Artinya kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau sejauh ini mungkin kita bisa hidup, kita pikir, gue bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya orang yang punya semuanya, dikatakan di Alkitab, orang kaya itu kadang-kadang sulit masuk surga. Karena apa? Dia punya semuanya. Gue punya dokter, lawyer, segala macam ada. Di Indonesia kalau hidup mau enak kan mesti punya network seperti itu, saudara. Ada dokter, ada pengacara, ada polisi, ada militer, ada orang ekonomi, ada finansial, dan segala macam. Dia punya semua under his pocket. Dia pikir dia nggak perlu Tuhan. Tapi semua bisa berubah sekejap mata. Amin, saudara. Zaman Soekarno orang punya tabungan berapa? 1 juta. Besok dia lihat tinggal 100 rupiah. Karena apa? Inflasi. Semua bisa terjadi, saudara. Perhatikan bahwa dampak dari COVID itu, kita ini baru sedikit aja ngalamin. Karena semua kan berhenti tuh, saudara. Makanya nggak heran inflasi. Suku bunga naik. Di Indonesia rumah ambruk lagi turun. Tapi suku bunga lagi naik. Ini naik terus. Karena pemerintah juga mau batasin, lo enakan, lo udah dapat subsidi semua, lo belanja terus, sekarang gue naikin aja ini. Produksi semua, kita belum sempat, ini belum selesai, saudara. Pengaruh 2 tahun dunia kolaps itu belum sampai. Nanti akan ada kesusahan yang lebih besar. Nah, kalau kita hidup cuma mengandalkan Paman Sam dengan segala 401k, investasi dan segala yang Bapak Ibu miliki, semua bisa hilang. Tapi saya mau kita semua belajar hidup bersandar kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin, ada Paman Sam, gue masih punya 401k, gue masih punya insurance, gue masih punya segala macam, ada investasi segala macam, saya bisa bersandar di sini. Tapi belajar untuk menjadikan Tuhan sandaran kita. Seperti ini, saudara. Anda tahan ya. Harus begini, nggak bisa begini. Makanya kesusahan yang kita alami dalam hidup, Tuhan mau ajar kita untuk sampai ke ujung daripada hidup kita, tuh kita sadar sama Tuhan gini, Tuhan jangan pergi. Kalau Tuhan pergi, saya jatuh. Amin, saudara. Tuhan jangan gerak, jangan tinggalin saya, Tuhan. Gak ada Tuhan, habis saya, mati saya. Saya nggak punya lagi ini apa segala macam dari negara, segala macam uang, materi, manusia, nggak ada selain Engkau, Tuhan. Ulangan dulu, saudara. Amin, saudara. Belajar menyandarkan diri kepada Tuhan. Mereka lah yang seperti itu, saudara, yang nanti akan bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin.
Mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini lewat firman Tuhan yang sederhana kami belajar sesuatu. Mungkin selama ini kami ada terlalu fokus kami ini buyar karena ada banyak hal dalam hidup kami, Tuhan. Kami mungkin ada di Amerika karena kami mau hidup kami lebih baik. Kami mungkin sudah mapan di sini. Kami mulai terlena dengan segala kenyamanan yang ada. Kami akhirnya menaruh Tuhan di posisi bukan lagi yang pertama dan yang terutama. Tapi siang ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus hidup di dalam pertobatan, di dalam kehidupan yang baru. Kami harus hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahi kepada kami sebagai kasih karunia. Kami harus, at the end of the day, kami harus belajar menyandarkan hidup kami kepada Tuhan dan bukan kepada hal-hal yang lain. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Mungkin ada banyak kali kami mengecewakan Tuhan. Ada banyak kali kami sudah nggak peduli lagi sama Tuhan. Ada banyak kali kami sudah nggak sungguh-sungguh. Ada banyak kali lagi kami mungkin fokus kami sudah mulai buyar. Tapi siang hari ini kami mau dedikasikan hati kami dan iman kami kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah satu-satunya sandaran hidup kami. Engkaulah Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan itu bagi kami. Biarlah kami boleh hidup menghasilkan buah. Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Kalau Tuhan masih beri hidup, kami harus hidup menghasilkan buah bagi Tuhan. Apabila engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, sama seperti ranting yang tinggal di dalam pohon kehidupan, maka buah itu akan otomatis dihasilkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh bukan hanya mendarat di dalam hati kami, tapi Roh-Mu yang kudus akan selalu mengingatkan kami. Besok hari Senin kami bangun lagi, kami melalui kehidupan rutinitas kami. Biarlah Roh Kudus akan berbicara tiap-tiap hari, tiap saat kepada kami. Dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, karena Roh-Mu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami yang hadir siang hari ini. Berkati gereja, para pelayan, pemimpin gereja Maranatha. Tuhan, pakai gereja ini menjadi sanctuary, menjadi rumah Tuhan di mana orang yang datang hidupnya akan diubahkan. Orang yang datang ke tempat ini mereka akan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu pelayan-pelayan, para leaders, Tuhan adalah Tuhan yang adil dan memperhatikan. Tuhan akan menyediakan upah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat dan pujian hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Oke. Mari kita siapkan hati kita sebentar Saudara. Mungkin saya minta Pak Andre akan nyanyikan lagu yang terakhir. Dan saya minta mungkin petugas akan maju ke depan untuk membagikan perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati tubuh dan darah Kristus serta tangan yang mengambilnya, hidupnya akan diubah dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, hati ku bersama Kau.
keyboard terus menaikkan pujian ini. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, hidup kami adalah anugerah daripada Engkau ya Bapa. Pada siang hari ini kami mendapat satu kehormatan bisa mengambil perjamuan kudus, makan semeja dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, perjamuan kudus ini merupakan perjanjian yang baru, yang dibuat dan dimeteraikan oleh Tuhan dengan darah-Mu sendiri ya Tuhan. Engkau mengikatkan diri-Mu dengan kami semua, yang sesungguhnya kami tidak layak, namun kami menerima kasih karunia oleh Tuhan. Karena itu kami mengangkat roti tubuh Kristus yang sudah dihancurkan bagi kami. Kami tahu pengorbanan-Mu tidak sia-sia bagi kami ya Tuhan. Tubuh-Mu dihancurkan, diremukkan supaya kami beroleh kehidupan yang sempurna di dalam Tuhan. Kehidupan yang berkemenangan yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mengangkat tubuh-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab apa yang ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kita, kita naikkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah dan bilur-Mu yang sudah tercurah di Golgota. Darah-Mu yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Darah-Mu yang menyucikan segala sesuatu di dalam hidup kami ya Tuhan. Darah-Mu yang mematahkan segala kutuk, sakit, penyakit, dan segala kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus. Karena itu biarlah kuasa darah Yesus yang saat ini kami pegang dapat mengubah keberadaan kami, bersihkan hati dan pikiran kami. Segala perasaan, jiwa dan hati kami mau persembahkan kepadamu ya Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Nanti saya minta dengan hormat Pak Andre akan berdoa, mengucap syukur, mewakili jemaat dan kita semua siang hari ini atas perjamuan yang sudah kita ambil bersama-sama. Haleluya. Bapak yang sudah kami syukur dan terima kasih atas penyelamatan-Mu, keselamatan yang telah Kau berikan melalui pengorbanan-Mu Tuhan, dan dengan roti dan darah ini Tuhan, kami boleh dikuduskan semakin hari semakin dekat. Beriman kepadamu, kami makin mengenal Engkau, dan kami selalu Kau ubahkan Tuhan, semakin kasih, semakin serupa pada Engkau. Ya Roh Kudus, minta hidup kami dan keluarga kami ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Pak Sam atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, tanpa sharing of the blood tidak ada penebusan dosa.
tidak ada seorang pun yang baik di antara kita, karena kebaikan kesalehan kita adalah seperti kain kotor di antara Engkau. Hanya Engkau sendiri ya Tuhan, Tuhan yang baik. Yesus sendiri mengaku, nobody is good but God. Oh Tuhan, terima kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami meminta, kami mengetuk pintu. Karena kami percaya ya Tuhan, kalau kami mengetuk pintu, kami meminta dan kami mencari Engkau, kami akan mendapatkan. Oh Tuhan, kami menyerahkan saudara kami yang pada saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kami menyerahkan Om Tim ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kesehatan Om Tim ya Tuhan. Kau kuatkan kakinya supaya dia bisa berdiri lagi ya Tuhan. At least dia bisa move dari tempat tidur ke wheelchair dan dia punya kerinduan untuk datang ke gereja lagi ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Kau jamahan-Mu ya Tuhan bisa menyembuhkan. Bilur-biru-Mu akan menyembuhkan Om. Demikian juga Tante Christina ya Tuhan yang bersabar melayani Om Tim. Kau beri kekuatan double portions of strength ya Tuhan buat Tante Christina untuk melayani, dan kesabaran dengan cinta kasih yang tidak lupa akan janji pernikahan ya Tuhan, in health or in sickness. Kami menyerahkan juga ya Tuhan Tante Olga yang sekarang lagi sakit di rumah Tuhan. Kami juga menyerahkan Tante Olga ke dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan, dengan segitu banyak kelemahannya, tapi dia masih mengasihi Engkau. Mendoakan ya Tuhan, Kau sendiri yang menyembuhkan dari stroke-nya ya Tuhan, supaya dia boleh datang kembali di sini ya Tuhan. Demikian juga setiap orang ya Tuhan yang melayani, yang menjaga Tante Olga, Christina, Nana, dan juga Yvonne. Kau beri mereka kesabaran, juga kekuatan ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, kami menyerahkan senior-senior yang ada di sini dengan kesetiaan mereka. Mereka masih mempunyai hati untuk mau datang ke sini ya Tuhan, bila menjadi panutan bagi setiap kami. Kau berkati mereka, Kau jaga kesehatan mereka ya Tuhan, dan jauhkan mereka dari sakit penyakit. Mereka boleh datang ke sini ya Tuhan setiap minggu. Tante Yuliana, Tante Trace juga, dan setiap orang yang kami tidak bisa sebutkan, dan Engkau tahu satu persatu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mendoakan untuk kesembuhan Ciliani. Terima kasih ya Tuhan, dia dengan segala kesakitannya tapi masih mempunyai hati dan mau datang ke gereja. Kita mendoakan ya Tuhan supaya stem cell yang sudah dijalankan boleh berjalan dengan baik, dan dia tidak ada komplikasi dan boleh kembali normal lagi. Dan juga untuk Ohandi ya Tuhan, terima kasih atas kasih setianya, dengan segala kekurangannya, sakitnya ya Tuhan, dia masih mau datang dan melayani Engkau. Kami juga menyerahkannya Tuhan, biar Engkau sendiri yang memulihkan ginjalnya, dan kami percaya melalui bilur-Mu ya Tuhan, dia boleh sembuh. Kami juga menyerahkan proses penyembuhan buat Pak Emil. Terima kasih, dia sudah boleh melayani Engkau, jarinya biar Kau sempurnakan ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Mei dan beberapa saudara yang ada sini ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang menjamah mereka yang sakit, dan juga Ciing, Pak Peter Chan, Pak Ari, dan juga Steve ya Tuhan, mereka yang dalam proses penyembuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Pak Yonas yang sekarang lagi, dan Ibu yang ada di Indonesia. Mereka kehilangan, Pak Waimin kehilangan saudaranya ya Tuhan, dan juga Pak Yonas kehilangan sepupunya. Kau beri mereka penghiburan dan kekuatan yang dari Engkau dan saya Tuhan, karena mereka tahu ya Tuhan, mereka ada di hadapan-Mu sekarang ya Tuhan. Terima kasih, mereka boleh Kau beri kekuatan juga ya Tuhan, juga dengan teman-teman kami yang sedang berduka ya Tuhan, dengan Lili, Kau beri kekuatan juga Lili ya Tuhan, biar dia makin hari makin strong dengan Engkau ya Tuhan, juga hubungannya dengan ketiga anaknya yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga setiap jemaat yang ada di sini maupun yang online. Terima kasih Kau beri kesempatan mereka hari ini ya Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu yang kami terima ya Tuhan menjadi kekuatan, menjadi peringatan kepada kami ya Tuhan. Dan kami, Roh Kudus berbicara kepada setiap kami secara personal ya Tuhan.
mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, mereka yang belum menerima Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka boleh membuka hati mereka, Roh Kudus berbicara melalui firman-Mu ini. Terima kasih, kami juga menyerahkan keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Kami doakan mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Melalui kami percaya, dan kalau kita satu diselamatkan, keluarga kami akan diselamatkan ya Tuhan. Biarlah kami melakukan bagian kami, mendoakan mereka menjadi saksi yang hidup bagi mereka. Biarlah kami makin hari, jemaat kami ya Tuhan, makin hari makin dekat dengan Engkau. Dan juga mendoakan setiap pengurus yang ada di sini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja, memberi hikmat kepada mereka untuk memajukan gereja ini ya Tuhan. Bukan dari sekarang quality tapi juga kuantitas, membawa jemaat makin hari makin dekat dengan Engkau. Keluarga mereka kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Biar mereka boleh maksimal melayani Engkau, tapi juga maksimal melayani keluarga yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan negara ini. Begitu banyak kejadian ya Tuhan, it's out of our control, tapi kami percaya You are still in control, dan kami percaya Engkau still duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami tidak tahu why things happen. Kami percaya sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, Kau punya rancangan-rancangan yang baik, bukan rancangan-rancangan jahat buat anak-anak-Mu. Menyerahkan presiden dan wakil presiden, juga kabinet dari top kepada to the bottom ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil, mereka boleh takut akan Tuhan ya Tuhan. Mereka wisdom yang dari Engkau saja ya Tuhan. Bila ada revival di negara ini ya Tuhan, membawa mereka kepada Engkau. He'll draw everyone close to You. Demikian juga dengan negara Indonesia yang kami tinggalkan, saudara kami, keluarga kami, juga Presiden Jokowi ya Tuhan. Banyak tantangan, banyak serangan ya Tuhan. Kami menyerahkan dia makin hari makin kuat dan membawa Indonesia kepada kemakmuran, dan juga bukan saja kemakmuran dalam segi financial, tapi juga membawa mereka pada Engkau, dan juga menyerahkan ya Tuhan keselamatan buat Pak Jokowi dan keluarga dan setiap orang yang ada di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik kepada kami. Terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami, karena doa ini ya Tuhan kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib buat kami. Amin. Sebelum kantong ini diedarkan, ada satu ayat yang saya mau share dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Amin. Saya hanya ambil contoh. Kalau waktu kamu memberi, tangan dibuka, ya, jadi memberi. Waktu tangan ditutup, kamu mendapatkan apa yang kamu beri berlipat ganda. Terima kasih. Keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku.
memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebelum kita akhiri kebaktian kita pada hari ini, saya akan perkenalkan, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Udah datang minggu lalu ya? Baru pertama kali datang, bisa tahu namanya nanti? Tuhan, saya adik kakak dari Eva. Saya bernama Ibu Yuli. Ya, selamat datang. Sampai ketemu minggu depan juga. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Emil. Dan ada mungkin beberapa orang yang belum mengetahui, untuk mempermudah persembahan kita atau offering bisa dikirim melalui sel ke akun Maranatha Church. Kita bisa lihat emailnya di dalam liturgi kita ada. Dan selanjutnya ada pengumuman untuk mungkin ada beberapa saudara atau kenalan yang ingin dibaptis atau ingin mengaku percaya, bisa menghubungi saya. Untuk Sabtu tanggal 20 Agustus, jadi masih sekitar 2 minggu lagi, kita akan mengadakan rekreasi. Lokasinya akan ditentukan minggu depan. Nah, kami mengundang jemaat semua untuk mengikuti persekutuan doa juga yang setiap Jumat diadakan. Bisa menghubungi Andre dan Lina. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan lagu Maranatha menutup dan Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku dan bahasa yang disembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku dan bangsa yang disembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Angkat tangan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rahmat dan anugerah-Mu pada siang hari ini. Pada akhirnya kami menaikkan tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dengan kasih-Nya. Rahmat dan anugerah-Nya diberikan ke dalam hidup-Mu. Apabila Engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia Engkau melakukannya, maka apapun yang tangan-Mu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah Engkau di dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak-anak. Diberkatilah Engkau di dalam tugas, pekerjaan, tanggung jawab sekolahmu. Bahkan diberkatilah Engkau di dalam keluar masukmu.
Dan Tuhan akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan dan kekuatan melalui Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan bersama dengan kita semua dari siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai dulu.